Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Himatul Mufidah. Saya dari Offering J. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paragraf analisis O yaitu opportunities yaitu peluang. Dengan topik teknologi pendidikan mengubah cara belajar. Di sini terdapat 3 pertanyaan beserta jawabannya berupa paragraf dan referensinya. Langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu apakah cara belajar yang disediakan teknologi pendidikan telah memenuhi kebutuhan peserta didik? Teknologi pendidikan menyediakan cara belajar yang menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Sejauh ini, teknologi pendidikan mampu menyediakan cara belajar yang interaktif dan cukup efektif. Namun, teknologi pendidikan belum bisa menyediakan cara belajar yang lebih personal bagi tiap-tiap gaya belajar peserta didik. Cara belajar yang tersedia yaitu cara belajar peserta didik pada umumnya masih menjadi PR bagi teknologi pendidikan untuk bisa mengenali karakteristik tiap individu dan menyediakan fasilitas belajar yang dapat mendukung perbedaan cara belajar tiap individu. Nah, di sini teknologi pendidikan itu sudah menyiapkan, pastinya menyiapkan sesuai kebutuhan peserta didik. Namun kebutuhan peserta didik itu masih yang pada umumnya, seperti yang bagi anak yang cara belajarnya audio, visual maupun kinestetik begitu. Bukan yang lebih mendalam lagi. Misalnya audio yang apa? Misalnya audio yang A, yang B, yang C, belum seperti itu, belum sedalam itu. Gitu. Berarti jadi itu belum setiap anak itu bisa mendapatkan cara belajarnya masing-masing. Tapi mungkin mirip-mirip gitu ya. Nah, di sini tuh saya merujuk pada jurnal ini. Karya Bapak Dudner, The Way to Learn and the Way to Teach, Joseph De Jovency. Jurnalnya yang ini, sebentar. Nah, ini artikel ya ini tuh. Nah, di sini ada abstrak. Saya membaca dari sini. Dan itu sesuai dengan pertanyaannya, itu sesuai jawabannya ada di sini. Lanjut saja ke pertanyaan kedua. Apakah cara belajar yang disediakan teknologi pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman? Teknologi pendidikan menyediakan cara belajar dengan menyesuaikan perkembangan zaman. Karena teknologi pendidikan terus berkembang untuk menjawab tuntutan perkembangan zaman. Sebagai fasilitas pendidikan, teknologi pendidikan menyediakan platform interaktif seperti video interaktif, simulasi, dan aplikasi pembelajaran yang dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik. Membiasakan pengimplementasian literasi digital juga merupakan usaha teknologi pendidikan dalam mengikuti perkembangan zaman. Teknologi pendidikan bukan sesuatu yang berdiri sendiri, namun perlu adanya campur tangan para ahli di belakangnya, dan perlu kerjasama yang baik antar komponen di dalamnya. Jadi, teknologi pendidikan itu sudah pasti menyediakan fasilitas belajar, atau ya termasuk cara belajar itu sesuai perkembangan zaman, karena zaman sekarang itu zamannya sudah modern, sudah banyak menggunakan digital, maka teknologi pendidikan juga sudah memfasilitasi sebenarnya. Tapi untuk pemfasilitasan tersebut itu sebenarnya perlu kerjasama juga ya, bukan hanya teknologi pendidikan saja, tapi juga orang-orang, komponen-komponen di dalam pendidikan tersebut juga harus perlu mampu bekerja sama. Itu sesuai dengan jurnal Digital Literacy Skills to Learn and Live in the World of Metaverse Era. Jurnalnya yaitu jurnal yang ini. Nah, ini jurnalnya. Nah, jawabannya itu terdapat di sini. Tadi pertanyaannya kan ada di sana, jawabannya ada di sini. Lanjut saja ya, kita ke pertanyaan ketiga. Apakah ada kondisi tertentu yang menjadikan teknologi pendidikan dalam mengubah cara belajar memiliki peluang lebih besar? Ada ya, terdapat kondisi tertentu yang menjadikan teknologi pendidikan memiliki peran lebih dalam mengubah cara belajar. Teknologi pendidikan berperan dalam fasilitasi pembelajaran jarak jauh, seperti pada masa pandemi COVID. Kondisi tersebut tentunya berpengaruh dalam mengubah cara belajar, karena seiring perubahan
perubahan pembelajaran, cara belajar pun akan mengikuti. Kondisi dan situasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada teknologi pendidikan dalam penyesuaian fasilitas pendidikan untuk peserta didik. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu, situasi pun juga ada tertentu yang menjadikan teknologi pendidikan itu mengubah cara belajar itu memiliki peluang besar. Jadi di kondisi dan situasi ini teknologi pendidikan itu sangat memiliki peran penting dalam menyediakan dan memfasilitasi cara belajar. Seperti pada masa pandemi COVID itu. Ya, begitulah. Nah, itu merujuk pada jurnal karya Pak Kristanto dengan judul Merdeka Belajar dan Pembelajaran Jarak Jauh. Pembelajaran jarak jauh ya bisa berupa Zoom, Google Meet gitu. Nah, inilah jurnalnya, ini sudah sesuai. Pertanyaan tadi itu jawabannya termuat dalam jurnal ini. Ya, begitulah. Itulah tadi beberapa paragraf mengenai peluang teknologi pendidikan dalam mengubah cara belajar. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.